mau sama-sama memuji Tuhan. Kita semua sama-sama mau bersorak-sorai buat Tuhan. Siap semuanya? Amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Jiwa bebas terlepas, bersama telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar, bakar. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir pasalmu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah pasalmu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Langkah takkan terhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar, bakar. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir pasalmu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah pasalmu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Ajaiban terjadi. Sama-sama kita nyanyikan ya. Oh 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 oh. Oh 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 Dengan segenap hatimu katakan. Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar, bakar. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir pasalmu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah pasalmu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Ajaiban terjadi. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita, Yesus. Siapa yang hari ini bersuka cita? Haleluya. Siapa yang hari ini bersuka cita? Ikutin kata-kataku ya. Kalau aku ngomong haleluya, teman-teman yang di rumah juga sama-sama katakan haleluya dengan penuh iman dan semangat. Oke? Oke. Haleluya! Haleluya. Haleluya! Haleluya. Haleluya! Sekali lagi berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya!
buat kasih setiamu bagi setiap kami Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini. Itu semua karena kasih setiamu. Itu semua karena anugerahmu yang melimpah bagi setiap kami Tuhan. Ini setiap anak-anakmu Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan, hadirat-Mu boleh memenuhi setiap kami. Hadirat-Mu boleh menjamah setiap kami. Jarak dan waktu gak akan memisahkan kami Tuhan. Untuk kami boleh bersama-sama merasakan hadirat-Mu. Untuk kami boleh bersama-sama Tuhan merasakan Tuhan jamahan-Mu Tuhan. Ini setiap hati kami yang rindu Tuhan. Hati kami yang haus akan kebenaran-Mu. Hati kami yang rindu akan kasih setia-Mu Tuhan. Kiara labayas, shikinara labayas. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau menjamah setiap kami. Kau melingkupi setiap kami Tuhan. Kiara labayas, shikinara labayas. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu.
kami yang rindu mau disucikan. Hati kami yang rindu mau dibersihkan Tuhan. Ini setiap hati kami Tuhan. Ini setiap hidup kami Tuhan. Kami mau hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Kami mau Tuhan hidup kami berkenan bagi-Mu Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni untuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, Bebaskan kami. bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang bentuk setiap hati kami murni, Tuhan. bentuk hatiku selalu. Kami mau jadi ciptaan yang baru Tuhan. Biar ku menjadi ciptaan baru, Bebaskan kami dari semua yang jahat. bebas dari semua yang Kami mau jahat, jadi serupa dengan-Mu Tuhan. serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sucikan setiap kami. Ya Rabbayas, Ubah hatiku menjadi
kami tetap terus mencintai dan mengasihi Engkau Tuhan. Biarlah di masa muda kami semakin terus berkenan di hadapan-Mu. Hidup kami tetap semakin terus layak di hadapan-Mu, menjadi persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Layakkan setiap hati kami anak-anak muda-Mu. Kami rindu semakin mencintai dan mencintai Engkau. Ini hati kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. Oh, give you my soul. Ooh, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Lord, I give you. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Oh, Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Puji nama Tuhan, Shalom. Lama tidak berjumpa dan hari ini kita harus berjumpa dengan cara yang berbeda. Berbeda sedikit, it's okay, tapi firman Tuhan tidak akan pernah berbeda, amin. Biarkan hari ini firman Tuhan akan boleh memberkati saudara dan saya. Kita hari ini akan membahas dengan tema Wash and be clean. Kita ambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Siapa di antara saudara yang tiap hari mandi? Loh, tangannya nggak ada yang ngangkat. Coba sekali lagi, siapa yang setiap hari mandi? Tolong angkat tangan. Ya, hari-hari ini justru kita lebih sering mandi. Kenapa? Karena kita harus menjaga kebersihan. Karena virus corona, konon katanya takut dengan yang namanya kebersihan. Jadi hari-hari ini kita lebih sering mandi. Tapi firman Tuhan juga membenarkan ketika kita dibersihkan, kita akan semakin menjadi pribadi yang lebih bersih, semakin bersih.
Yuk kita lihat 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama. Kita mau belajar dari seorang yang bernama Naaman. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Ayat yang kedua. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Ayat 3. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Sebelum saya lanjut, coba perhatikan di ayat yang pertama. Naaman, siapa itu Naaman? Naaman adalah seorang panglima raja, ya. Dia adalah orang yang terpandang, bahkan terpandang di hadapan tuannya dan disayangi oleh tuannya. Artinya dia ini orang yang sungguh-sungguh mendapatkan kasih di hati tuannya. Coba perhatikan, karena dia adalah seorang pahlawan tentara. Tapi apa masalah yang dihadapi Naaman? Naaman sakit kusta. Saudara, saya mau berkatakan, mungkin hari ini kondisi kita tidak dalam kondisi sakit kusta secara sebenarnya. Tapi mungkin yang kusta adalah pola pikir kita. Mungkin yang kusta adalah hati kita. Mungkin yang kusta adalah kondisi sekeliling kita. Arti kata kusta adalah ini menggambarkan situasi yang tidak baik. Saudara, apa yang dilakukan ketika Naaman mengalami kusta? Pada ayat yang ketiga dikatakan demikian. Ada seorang gadis. Gadis ini adalah gadis Israel. Dia berkata kepada nyonyanya, dia bilang begini. Nyonyanya tentunya adalah istri Naaman. Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Saudara, ada seorang lilin kecil, gadis kecil yang memberikan sebuah pengharapan. Pengharapan bahwa pergi ke seorang nabi, mungkin nabi itu akan menyembuhkan penyakitnya. Coba perhatikan ayat yang ke-9. Kita loncat ya. Ayat ke-9 berkata demikian. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Singkat kata, saudara, Naaman mengikuti apa yang dikatakan oleh gadis kecil ini, pergi ke Samaria cari nabi yang bernama Elisa. Dia dengan kudanya, dengan keretanya, dia pergi ke situ dan dia pergi sampai ke rumah Elisa. Ayat yang ke-10. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Kemudian ayat 11, tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Saudara, tahukah ketika Naaman pergi ke tempatnya Elisa, Elisa tidak keluar loh. Elisa tidak menyambut Naaman keluar. Tapi dia suruh orang suruhannya pergi keluar dan menyampaikan sesuatu. Apa yang disampaikan oleh suruhan Elisa? Kamu pergi mandi di sungai Yordan 7 kali. Coba dilihat ayat yang ke-10. Pergi mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali. Dia enggak sendiri datang keluar dan dia tumpangkan tangan, enggak. Dia cuma bilang, pergi mandi 7 kali ke sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali. Ya, ayat 11. Naaman marah. Dikatakan di ayat 11 begini, tapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. 12. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik lebih baik
segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Saudara, kenapa Naaman marah? Karena tempat yang disuruh oleh Elisa untuk dia mandi itu sungai yang kotor. Berapa banyak saudara dan saya ketika kita sudah dalam masalah, kemudian kita berharap kepada sesuatu dan tidak seperti yang kita harapkan, orang ataupun cara yang diberikan kepada kita sebagai solusi. Kita mengharapkan solusinya adalah kalau saya lagi susah, maka Tuhan tolong saya dengan cara yang kita pikir baik, kita pandang baik. Pastor Wira mau kasih contoh begini. Berapa banyak yang hari-hari ini adik-adik semua dilarang untuk pergi-pergi sama orang tuanya. Saya tidak tahu kondisi di Madiun, tapi kalau di kondisi di Banjarmasin dan banyak kota di sekitar sini adalah anak-anak tidak diperbolehkan keluar. Ada hal baik, Pastor Wira begini-gini punya 3 orang cucu, ya. Cucu saya udah kurang lebih hampir 1 bulan nggak diperbolehkan keluar oleh orang tuanya, ya. Bahkan pergi ke tempat-tempat yang menurut mereka nggak apa-apa, itu orang tuanya pun tidak bolehkan. Kenapa? Karena hari-hari ini diharuskan untuk stay at home, tinggal di rumah. Kenapa? Orang tuanya berpikir jangan sampai anaknya tertular dengan sakit penyakit. Nah, kadang-kadang di pola pikir seorang anak, kadang-kadang kita merasa begini, kok ini nggak boleh sih? Kok itu nggak boleh sih? Kok papa bawel? Nggak ada apa-apa kok. Temenku boleh, kok aku tidak? Saudara, bukankah Naaman pada saat itu dia juga berpikir, kenapa sih Nabi Elisa tidak keluar? Bukankah kalau Nabi Elisa itu keluar, tumpang tangan, setelah dia tumpang tangan, kemudian sakitku disembuhkan? Kenapa sih Tuhan nggak segera tolong kita? Bukankah kita berdoa untuk segera badai corona ini berlalu? Kenapa sih kok Tuhan tidak segera menolong? Ingat, waktu Tuhan bukan waktunya kita. Caranya Tuhan bukan caranya kita. Tapi Tuhan mau lihat sikap hati kita yang sebenarnya. Saudara, Naaman pada awalnya sikap hatinya tidak benar. Pada awalnya dia menggerutu, pada awalnya dia marah, ya. Kemudian di ayat 12 dikatakan begini, dia berkata, sungai yang lain itu lebih bersih. Kenapa sih aku harus mandinya di sungai Yordan? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Bukankah di Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik itu lebih baik? Kenapa dia harus ke Yordan? Dia panas hati, saudara. Tapi apa yang kita lihat di ayat yang ke-13? Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Coba, bukankah anak-anak hari-hari ini hanya disuruh stay at home? Disuruh belajar dari rumah. Disuruh mungkin melakukan aktivitas, nggak bisa keluar tapi di rumah. Tapi maukah kita menaatinya? Ada yang berkata pegawai-pegawai dari Naaman, bukankah cuma disuruh mandi di sungai itu? Kalau disuruh sesuatu yang lebih sulit, bukankah tetap dilakukan? Kalau yang sulit aja dilakukan, kenapa nggak mau lakukan yang sederhana ini? Yang luar biasa ayat 14 adalah Naaman ikut menuruti perintah. Coba dikatakan begini. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan.
sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Hari ini ada dua hal yang kita mau belajar sama-sama. Hal yang pertama adalah, ayo bertobat, punya sikap hati yang benar. Kalau selama ini waktu orang tua membimbing kita, waktu guru-guru membimbing kita, waktu orang-orang yang lebih dewasa membimbing kita, mungkin kita merasa mereka semua itu terlalu mengekang kita. Hari-hari ini, yuk kita belajar seperti Naaman. Mungkin pada awalnya Naaman marah, menggerutu. Tapi pada ujungnya dia mau belajar, dia mau punya sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Maukah hari ini kita semua, engkau anak muda, tapi jangan orang lihat engkau muda. Tapi biarlah orang boleh lihat sikap hati yang benar terpancar di dalam tingkah laku saudara. Waktu kita punya sikap hati yang benar, orang akan melihat ada sesuatu yang menjadi berkat buat orang lain. Waktu Naaman punya sikap hati yang benar, pada akhirnya dia taat. Dia lakukan bagiannya. Ayat 14 berkata, dia menjadi tahir. Amin. Hari ini, engkau di rumah saja. Jangan engkau hanya di rumah bermain. Jangan hanya rebahan di rumah. Tapi, maukah engkau punya quality time dengan mama, dengan papa, dengan adik, dengan kakak, dengan keluarga, mulai punya quality time. Kalau engkau bilang, Pastor, susah, nggak bisa, cara ngomongnya gimana? Semuanya akan menjadi susah apabila kita berpikir itu susah. Semuanya akan menjadi lebih ringan apabila kita mau melakukan, mulai dari hal-hal yang kecil, mulai dari mungkin hanya membantu mengangkat piring mungkin, membantu untuk apa yang mereka, orang-orang rumah sedang kerjakan, menyapa mereka, ada di sisi mereka, nonton sama-sama, membantu, bukan hanya menghabiskan waktu dengan gadget, tapi membantu mereka, memberikan kekuatan ketika papa pulang, tetap harus bekerja. Kita bilang, Pak, Tuhan yang melindungi ya. Pak, Tuhan yang memberkati ya. Hati-hati ya. Mungkin perhatian-perhatian yang sederhana, tapi itu akan membuat sesuatu berubah di dalam kehidupannya kita. Kita belajar yang pertama dari Naaman. Dari sikap hati yang tidak benar, menjadi sikap hati yang benar. Amin. Kita belajar apa yang kedua? Belajar yang kedua adalah kita taat melakukan perintah. Katakan taat melakukan perintah. Naaman disuruh mandi di Sungai Yordan. Kalau dia merasa dia adalah seorang panglima, dia nggak mau mandi di situ. Dia berhak, dia bisa. Tapi yang dia lakukan adalah dia taat kepada perintah. Dia lakukan perintah itu sekalipun dia seorang panglima. Dia tetap mandi 7 kali di Sungai Yordan. Hari ini, siapapun kita, hai anak muda, masa depanmu cerah, penuh dengan harapan, terus naik, bukan turun, jadi kepala, bukan jadi ekor. Tuhan punya message buat kamu, Tuhan punya rencana buat kamu, Tuhan punya perintah buat kamu, untuk someday, mulai hari ini, engkau hidupmu boleh jadi berkat. Yang pertama jadi berkat buat keluarga, kemudian jadi berkat buat di dalam sekolah, jadi berkat dimanapun engkau berada, dan biarkan rencana Tuhan itu digenapi dalam hidupmu. Maukah kita belajar dari Naaman satu hal yang sederhana? Dia taat kepada perintah. Sekalipun dia tidak suka, sekalipun dia tidak mau untuk boleh membenamkan diri di Sungai Yordan, tapi dia lakukan. Apa hasilnya? Hasilnya adalah dia tahir, dia sembuh. Hari-hari ini kita dibutuhkan kemauan dan kerelaan hati untuk mau dibentuk. Maukah setiap kita dibentuk?
Maukah kita dari sikap hati kita yang mungkin belum benar, menjadi benar dan dibenarkan oleh Tuhan? Maukah kita belajar? Yang kedua adalah melakukan perintah. Taat melakukan perintah. Tanpa ngomel. Mungkin kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi kita percaya Tuhan sedang menuntun saudara dan saya menjadi berkat bagi banyak orang. Hari-hari ini ketika engkau stay at home, ketika engkau tidak ada di sekolah, ketika engkau tidak berjumpa dengan teman-teman di sekolah, engkau lakukan hal yang positif di dalam rumahmu. Jadi berkat untuk orang tuamu. Jadi berkat berdoa untuk teman-temanmu. Jadi berkat untuk siapa? Untuk apa yang kau bisa secara positif kau bisa lakukan. Lakukan yang terbaik. Saya percaya kita akan jumpa, baik itu di Madiun ataupun dimanapun, dan kita akan menyaksikan orang-orang yang memiliki sikap hati yang benar. Masa depannya cerah, masa depannya penuh dengan harapan, dan dia akan melihat bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupannya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat hari ini kami belajar banyak Tuhan dari seorang pribadi yang bernama Naaman. Sekalipun dia seorang panglima, sekalipun pada awalnya dia memiliki sikap hati yang tidak benar, dia memiliki kemarahan, dia memiliki kegusaran, tapi pada ujungnya dia mau dibentuk, dia mau menerima segala sesuatu. Ajari kami sebagai generasi muda, menjadi generasi yang mau dengar-dengaran, menjadi generasi yang mau dibersihkan, menjadi generasi yang mau dibenarkan oleh firman Tuhan. Sehingga kami tahu ketika kami dinasehati, ketika kami ditegur, ketika kami diarahkan baik oleh orang tua kami, baik itu oleh pendeta kami, baik itu oleh pembimbing kami, mereka sedang mengarahkan kami ke jalan yang benar, ke jalan yang baik, dan jalan yang penuh dengan harapan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami jalan keluar dalam setiap persoalan kami. Dan yang kedua, kami mau belajar untuk taat, untuk melakukan perintah. Perintah yang Tuhan berikan kepada kami, untuk boleh dengar-dengaran kepada orang tua kami. Biarkan itu termatrai dalam loh hati kami. Di masa-masa yang sukar ini, ketika kami boleh stay at home, biarlah dengan sukacita kami melakukannya. Dan kami boleh membangun komunikasi, baik itu dengan saudara kami, baik itu dengan orang tua kami. Ada pemulihan demi pemulihan yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami percaya badai pasti berlalu, Indonesia pasti boleh mengalami kasih karunia Tuhan, dan kami diluputkan dari segala sesuatu yang mencelakakan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus, haleluya, semua boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak muda yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Ubah hatiku, sebut di hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan.
Terima kasih Tuhan atas firman-Mu sampaikan bagi anak-anak muda-Mu dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, Kau terus akan pakai anak-anak muda-Mu di gereja kami ini Tuhan, terus Tuhan dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau akan bersihkan kami dengan firman-Mu. Kami akan menjadi bersih dan kami percaya Tuhan, kami siap dipakai sebagai alat kemuliaan nama-Mu. Pimpin kami senantiasa Tuhan. Urapi kami, berikan kekuatan yang baru. Kami percaya Tuhan, Kau juga mengurapi hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, supaya dapat terus dipakai untuk alat kemuliaan nama-Mu. Pengembalaannya, dan kami percaya Tuhan, setiap di keluarganya Kau buat berhasil untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Izinkan hamba-Mu untuk minta berkat bagi anak-anak muda-Mu di mana kami berada. So kasih, hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami berkati. Di dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya, amin.